Halo semuanya, selamat datang. Gini deh, pernah nggak sih pas lagi mau liburan, udah booking paket tour gitu, terus kepikiran, ini sebenarnya siapa sih yang ngatur semuanya dari A sampai Z? Nah, hari ini kita bakal bongkar dapurnya industri travel. Kita mau cari tahu siapa sih otak di balik liburan kita? Yuk, langsung kita mulai aja. Mungkin kita taunya cuma klik pesan di website atau ngobrol sama orang di kantor travel, ya kan? Tapi, di belakang itu semua ada dua pemain yang perannya beda banget. Dan merekalah yang nentuin liburan kita bakal seru atau enggak. Siapa aja sih mereka? Nah, ini yang mau kita kulik. Oke, jadi ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bakal kilas balik sedikit ke sejarah pariwisata. Terus, kita bakal bedah tuntas dua pemain utamanya. Habis itu kita lihat tugas mereka masing-masing tuh apa aja. Dan ini yang paling penting. Kenapa sih kita sebagai traveler harus tahu soal ini? Penting loh. Percaya gak percaya, industri pariwisata raksasa yang kita kenal sekarang ini, itu ada titik mulanya yang jelas banget. Dan semuanya itu berawal dari satu orang dengan satu ide yang kelihatannya simple banget. Jadi ceritanya gini, tahun 1841 ada seorang bernama Thomas Cook yang ngadain tur pakai kereta api. 10 tahun kemudian dia udah ngurusin perjalanan buat ratusan ribu orang. Gila kan? Nah, kalau di Indonesia sendiri, cikal bakalnya itu udah ada dari zaman Hindia Belanda, namanya LISL. Terus, setelah merdeka, lahirlah Garuda Indonesia di tahun 1950 yang benar-benar jadi gerbang pariwisata modern di negeri kita. Nah, dari semangat awal kayak gini nih, akhirnya muncul konsep paket wisata. Cuma dari satu perjalanan kereta api yang kelihatannya sepele, lahirlah ide besar yang selamanya mengubah cara kita semua jalan-jalan keliling dunia. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Industri travel modern itu pada dasarnya cuma dibangun di atas dua fungsi utama. Simple aja, ada yang bikin produknya dan ada yang jualin produknya. Jadi, gampangnya gini aja, ada arsitek yang rancang bangunannya dan ada agen properti yang masarin. Nah, paham soal perbedaan mendasar ini tuh kunci banget buat ngerti obrolan kita selanjutnya. Yuk, kita kenalan dulu sama si arsiteknya. Namanya Tour Operator atau kalau di Indonesia kita kenalnya sebagai Biro Perjalanan Wisata, yang biasa disingkat BPW. Nah, BPW inilah yang ngerakit semuanya dari nol. Mereka yang milih-milih hotel, nawar harga tiket pesawat, nyusun jadwal tur dari pagi sampai malam, pokoknya semua komponen itu mereka gabungin jadi satu paket liburan yang utuh. Merekalah kreatornya. Oke, setelah arsitek, sekarang kita kenalan sama jembatannya, si agen perjalanan. Atau nama resminya Agen Perjalanan Wisata, disingkat APW. Tugas mereka ini beda banget. APW itu nggak bikin paket wisatanya loh. Mereka tugasnya hanya menjual paket-paket yang udah jadi, yang dibikin sama si tour operator atau BPW tadi. Jadi mereka ini perantara yang nyambungin kita sebagai turis ke produk liburannya. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba deh lihat bedanya. Kalau BPW untungnya dari mana? Dari margin, selisih harga jual sama modal. Kalau APW, dapat komisi. Tapi, nah ini bagian paling penting buat kita sebagai traveler, soal tanggung jawab. BPW itu bertanggung jawab penuh 100% sama kualitas paketnya. Sementara APW, tanggung jawabnya terbatas, karena ya itu tadi, mereka kan cuma perantara. Oke. Terus kenapa kita harus pusing-pusing mikirin ini? Apa untungnya buat kita pas mau liburan? Nah, yuk kita lihat dampaknya langsung buat kita. Ini nih pertanyaan paling krusial. Kalau amit-amit pas lagi liburan ada masalah, misalnya pesawatnya di-delay atau hotelnya nggak sesuai foto, kita harus ngadu ke siapa coba? Nah, ini jawabannya. Kalau kita belinya langsung dari BPW, si pembuat paket, ya merekalah yang wajib tanggung jawab penuh. Merekalah penjaminnya. Tapi, kalau kita belinya lewat APW, mereka pasti akan bantu. Tapi tanggung jawab akhir soal produknya, hotelnya, turnya, itu tetap ada di BPW yang bikin. Nah, dengan tahu bedanya ini, kita sebagai konsumen jadi lebih punya power kan? Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Di zaman serba online ini, peran BPW dan APW itu terus berevolusi. Pertanyaannya, gimana keahlian dan akuntabilitas mereka bakal ngebentuk masa depan perjalanan kita semua? Nah, ini jadi bahan renungan yang menarik sambil kita merencanakan petualangan berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.